Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anggi Saputra, Muhammad Khairil Paryogi, Muhammad Satria Akbar, tentang larangan menjual barang yang telah terjual. Bismillahirrohmanirrohim. An Ibni Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'bi ba'dukum ala ba. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya. Di antara bentuk menjual sesuatu dalam transaksi orang lain, misalnya ada dua orang yang menjual beli dan sepakat pada suatu harga tertentu. Lalu datanglah penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang lebih murah, ataupun menawarkan kepada si pembeli barang lain yang berkualitas lebih baik dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan itulah adalah perbuatan dosa bila dipraktekkan demikian. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan ketidaksenangan orang lain dan menzaliminya. Bentuknya yang lain misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari sabda Rasulullah, tidak sah menjual sesuatu dalam transaksi orang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi orang lain, dan janganlah seseorang meminang wanita yang masih dipinang oleh orang lain, kecuali bila mendapatkan izin dari pelaku transaksi atau peminang pertama. Sementara dalam riwayat An-Nasai disebutkan, janganlah seseorang menjual dalam transaksi orang lain sehingga ia membelinya atau meninggalkan transaksi tersebut. Dengan alasan itulah, mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk-bentuk jual beli semacam itu, bahkan menganggapnya sebagai sebuah kemaksiatan. Dalil Al-Quran yang bisa dikorelasikan dengan hadis tentang larangan menjual barang yang sudah dijual. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara dimmankum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rohiman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta sesama mereka dengan jalan yang batil, terkecuali harta yang didapat dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mereka. Dan pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang untuk melakukan perbuatan bunuh diri, dikarenakan Allah adalah Zat yang Maha Penyayang kepada mereka. Kata yang bisa digarisbawahi dalam memahami ayat ini agar memiliki korelasi tentang larangan menjual barang yang sudah dijual adalah kata batil. Pada ayat ini, penyebutan terma al-batil diletakkan sebagai lawan dari perniagaan yang dilakukan dengan saling kerelaan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam konteksnya, ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang menjelaskan bahwa yang berbuat kebatilan adalah telah melanggar hak dan berbuat aniaya. Dapat disimpulkan bahwa menjual barang yang telah dijual kepada orang lain sangat erat kaitannya dengan memakan harta sesama dengan cara batil, dan hal ini secara jelas dilarang di dalam Al-Quran. Sekian sedikit pemaparan materi dari kelompok kami.
Terima kasih.